Sejak menikah, aku tinggal di Ampenan. Suamiku Mas Puguh bekerja di kota pinggir Laut Selatan di kawasan Lombok. Maka itu setelah kami nikah di Yogyakarta, kami bermukim di Nusa Tenggara Barat. Pamannya pemilik grup perhotelan Kesi, sebutlah begitu, mempercayakan salah satu hotelnya pada suamiku. Mas Puguh memegang jabatan sebagai manajer direktur untuk 2 hotel milik Kesi Group di Cakranegara dan Sengginggih. Walau usia perkawinan kami cukup panjang, bukan berarti tali pernikahan itu terbentang mulus. Lamanya pernikahan kami lebih banyak ditentukan oleh sikapku yang terus mengalah. Banyak tantangan yang harus kuhadapi dengan kesabaran. Tanpa sabar, pastilah sudah berpuluh tahun lalu kami bercerai. Bagaimana tidak, Mas Puguh yang tadinya lemah lembut dan setia setelah 2 tahun bersamaku di bahtera rumah tangga, kepergok berkhianat. Dia terlibat affair dengan sekretarisnya. Begitu perempuan itu ku damprat, Mas Puguh bukan menjadi sadar tapi malah semakin gila. Akhirnya Emma, sebutlah begitu, sekretaris itu dinikahinya. Emma dititipkan kerja di Bali dan diberinya rumah di Padang Bay, daerah pelabuhan laut sebelah timur Pulau Dewata. Saat itu dan juga saat ini, jika aku tak punya anak Dita dari Mas Puguh, pastilah aku kabur dari rumah. Aku sudah tak tahan lagi menghadapi kenyataan hidup yang kurasa begitu pahit, bahkan sangat terasa berat. Tapi sudahlah, pahit, asam, dan asin kehidupan rumah tangga itu harus kuhadapi dengan ikhlas dan tawakal. Walau hidupku seperti serabut di laut, tapi serabut itu harus menyelamatkan diri dari amuk badai dan tidak tenggelam. Karena Emma ketahuan berkhianat pada Mas Puguh, wanita kuning langsa dan sensual itu diceraikannya. Mas Puguh tak lagi pergi ke Padang Bay dan seminggu penuh tanpa membagi waktunya untuk istri mudanya itu. Rumah yang dihadiahkannya untuk Emma diambilnya lagi karena Emma tak punya anak. Perceraian Mas Puguh dengan Emma ibarat air es buat aku dan Dita. Dita senang sekali ayahnya tak pergi-pergi lagi. Juga bagiku, ya walau Mas Puguh sudah ketahuan berkhianat dan jahat pada kasih kami, aku tak menaruh dendam. Aku memaafkan kesalahan itu walau tak meluncur kata maaf dari mulutnya. Aku tahu persis watak dasar Mas Puguh. Dia tipe orang yang jika bersalah tapi tak pernah mau mengakui kesalahannya. Kalaupun mau mengaku salah tapi tak mudah baginya untuk meminta maaf. Maka itu dari gerak-geriknya saja aku bisa membaca lalu memakluminya. Tahun lalu saat Dita usia 15 tahun, Mas Puguh kepergok lagi terlibat kasus perselingkuhan. Kali ini dia jatuh cinta pada seorang gadis desa yang bekerja sebagai waiter di salah satu bar hotel yang ditanganinya. Gadis itu bernama Sarita, sebutlah begitu. Sarita gadis umur 19 tahun, anak petani miskin. Begitu tamat SMA dan tak melanjutkan ke perguruan tinggi karena orang tuanya tak punya biaya, Sarita terpaksa bekerja. Dia melamar di Kesi Group dan ditempatkan di bar hotel Cakranegara. Seperti usaha yang tidak pernah lelah, aku juga mendatangi Sarita dan memperingatkannya bahwa Mas Puguh sudah beristri dan punya anak. Kamu gadis muda dan cantik. Masa depanmu masih panjang dan terbentang luas di depan. Tapi kenapa kamu mesti menerima laki-laki tua yang sudah beristri dan punya anak seperti Mas Puguh? Kataku memberi nasihat. Sarita tertunduk sedih. Pikirku dia malu dan merasa sangat terpukul dengan nasihatku itu. Belum sempat aku pamit pergi meninggalkan rumahnya yang sempit dan keropos di Praia, Lombok Tengah. Tiba-tiba kakiku ditangkapnya. Sarita yang hari itu sendirian di rumah karena ibu dan ayahnya pergi ke ladang, memeluk kakiku dan menciumnya sambil menangis.
Sarita bukan cuma minta maaf, tapi dia minta ampun padaku. Dia berkata bahwa bukan dia yang mendekati Mas Puguh, tapi suamiku itu yang terus-menerus mendesaknya, bahkan menekannya. Saya diancam mau dipecat kalau tidak mau menemaninya di kamar, Bu. Saya dipaksa dengan berbagai cara hingga akhirnya kegadisan saya direnggut dan kehormatan saya sebagai gadis hancur berantakan. Saya sudah punya kekasih yang sudah saling mengikat janji. Laki-laki kekasih saya itu adalah pacar saya sejak SMP. Tapi begitu dia tahu bahwa saya dekat dengan Pak Puguh, dia pergi meninggalkan saya. Saya telah berkata jujur juga padanya bahwa saya telah diperkosa oleh Pak Puguh. Hingga sekarang saya tidak tahu dia kemana. Ukap Sarita terus terisak. Kepada saya, Sarita berjanji akan meninggalkan Mas Puguh. Dia akan berhenti kerja dan pindah ke ibu kota dan tinggal dengan tantennya di Kelapa Gading. Bahkan lewat seorang familinya yang kuliah di Fakultas Hukum, Sarita mengancam akan menuntut Mas Puguh secara hukum. Suamiku dituduhnya telah melakukan kejahatan pelecehan seksual memperkosa. 1 bulan setelah Sarita keluar dari pekerjaannya, tiba-tiba datang berita mengejutkan. Gadis cantik itu mati dalam suatu tragedi kecelakaan lalu lintas. Seperti yang diberitakan surat kabar saat menyeberang di jalan Diponegoro, Denpasar, Bali, Sarita ditabrak sebuah Toyota hardtop warna gelap. Nomor polisi jeep itu tidak jelas. Selain itu, polisi kesulitan karena tak ada warga yang mau jadi saksi mata. Kepala Sarita pecah dan tubuh nyaris terbelah 2 bersimbah darah. Sarita mati di tempat. Si penabrak melarikan diri. Hingga sekarang, polisi tidak dapat menemukan mobil dan si penabrak itu. Akhirnya kematian Sarita pun menjadi dark number, suatu kematian gelap yang penuh misteri. Setelah beberapa hari Sarita meninggal, wajah almarhumah muncul di balik jendela kamarku. Jendela kaca yang menghadap ke laut selatan itu tertutup gorden. Suatu malam, sekitar pukul 8 malam, gorden itu tersibak. Datang angin keras dari arah timur laut. Bersamaan dengan kencangnya angin, turun hujan lebat membasahi jendela kaca kamarku. Di luar terlihat jelas olehku satu kepala wanita berambut panjang melintas. Kepala itu terbang mendekat jendela dengan mata yang menyala-nyala. Wajah itu kulihat jelas adalah wajah Sarita. Sinar lampu merkuri yang ada di bibir pantai menerangi dengan jelas wajah itu. Sekali-kali juga diperjelas oleh sinar kilat yang menyambar daun jendela. Anehnya, aku tak punya rasa takut saat itu. Tiba-tiba ada kekuatan yang maha dahsyat datang padaku, seolah-olah aku berteman dengan hantu itu. Malam itu suamiku belum pulang. Mas Puguh sedang pergi ke Jakarta karena rapat dengan Dewan Komisaris. Begitu sampai ke Lombok 2 hari kemudian, aku tak menceritakan apa yang kulihat. Aku yakin Mas Puguh tidak percaya tentang apa yang kuceritakan padanya. Kalau hantu itu datang lagi, biarlah dia sendiri yang melihat. Apalagi bila aku menggambarkan bahwa hantu itu arwah Sarita, gadis cantik yang pernah diperkosa dan dicintainya lalu mati di jalanan Bali. Benar saja, Mas Puguh sudah pulas di tempat tidur. Hantu itu datang lagi. Kali ini dia datang hanya bersama tiupan angin, tanpa hujan dan tanpa kilat. Sementara langit tampak cerah, bintang gemintang bertaburan di atas bumi. Bulan purnama memancar terang. Hal itu kulihat di balik jendela sebelum aku berangkat tidur. Tak ada rasa khawatir dan takut di dalam dadaku. Anak kami, Dita, untungnya tidak diganggu. Kalau saja hantu itu muncul di kamar anakku, dia pasti menjerit histeris atau semaput atau pingsan. Aku pun tidak menceritakan hal itu pada Dita. Mas Puguh kubangunkan.
Buru-buru suamiku itu menghambur ke jendela, dibukanya jendela dan melongok keluar. Kami lihat dengan jelas di luar sana, di atas laut, ada kepala yang mengambang. Kepala itu tak lain adalah kepala Sarita. Mas Puguh ketakutan. Dia buru-buru menutup kaca jendela dan menghambur ke ruang tamu. Aku menutup gorden dan menyalakan semua lampu. Hantu itu pasti takut pada terang, pikirku. Di ruang tamu Mas Puguh bernafas megap-megap. Dia nampak depresi dan tertekan oleh pemandangan yang baru dilihatnya. Dia mengambil pistol di dalam laci lalu mengisinya. Sebelum kata-kataku keluar untuk membuka pembicaraan menyangkut hantu Sarita, tiba-tiba arwah itu sudah muncul di ruang depan. Dengan mata terbelalak dan gigi yang tajam, arwah itu mendekat ke arah kami. Mas Puguh melepaskan tembakan. Dok, dok. Tembakan itu sangat tepat mengenai wajah hantu itu. Tapi makhluk itu tidak bergeming, malah terus mengejar ke arah Mas Puguh. Suara tembakan itu membangunkan penduduk sekitar. Beberapa orang warga mendatangi rumah kami membawa kelewang, golok, dan senjata tajam lainnya. Begitu rumah kami digedor, hantu itu terbang keluar ruangan, lalu raib entah kemana. Kepada penduduk Mas Puguh berbohong. Disebutnya bahwa dia tertidur di sofa dan bermimpi. Dia mengaku mimpi menembak. Setelah mafhum akan keterangan Mas Puguh, penduduk pun pergi. Pak RW menasehatkan agar pistol itu diamankan, jangan ditaruh di dekat tubuh saat tidur. Mas Puguh manggut-manggut, lalu semua warga pergi meninggalkan rumah kami. Besok malamnya arwah itu datang lagi. Hantu tanpa badan itu muncul lagi di kamar tidur. Mas Puguh dan aku dibangunkan oleh suara jeritan panjang. Jerit tangis seorang wanita dan suara itu adalah suara Sarita. Entah dari lubang mana roh itu masuk. Tahu-tahu hantu kepala itu sudah berada di pojok plafon rumah. Jeritan suaranya semakin keras. Mas Puguh berlari keluar, tapi aku tetap diam di tempat. Ku ajak hantu itu berdialog, tapi arwah itu tak mampu berbicara apa-apa. Tapi dari matanya keluar air. Hantu berwajah Sarita itu nampak menangis. Setelah itu dia berubah menjadi asap lalu pergi entah kemana. Setelah beberapa kali didatangi hantu Sarita, Mas Puguh mengaku jujur padaku bahwa dia telah membunuh Sarita. Dia membayar seorang pembunuh bayaran untuk mengintip dan menguntit Sarita saat gadis itu berada di Bali. Di jalan Diponegoro saat Sarita berjalan mencari taksi, mobil hardtop warna hitam milik si pembunuh bayaran berhasil menabrak Sarita. Sarita pun mati di tempat. Mendengar cerita itu jantungku serasa mau copot. Dadaku berguncang cepat dan nyaliku menjadi ciut. Arwah Sarita menuntut balas, kataku pada Mas Puguh. Mas Puguh minta tolong padaku agar didatangkan seorang ahli supranatural untuk mengusir roh itu, selain meminta agar keselamatannya dijaga dengan baik. Permintaan itu sangat berat kulakukan. Aku bukan saja kecewa, tapi sangat luka melihat kelakuan suamiku yang begitu biadab. Tapi untuk membuka tabir misteri pembunuhan Sarita pada polisi, ada rasa tak tega bergelayut di hatiku. Sebab Mas Puguh pasti ditahan polisi. Bila dia ditahan, bagaimana dengan aku, Dita, dan anakku? Kamu harus menyelamatkan aku, Indah, pinta Mas Puguh. Besoknya Pak Kiai yang ahli metafisika aku datangkan. Pak Kiai bukan cuma berkomat kamit membacakan ayat suci, tapi juga menebarkan air ke beberapa pojok. Air itu tentu saja air khusus yang telah dijampi dan diisi. Setelah melakukan upacara khusus, Pak Kiai berkata pada kami, hantu perempuan itu tak akan hilang dalam beberapa bulan ini. Dia akan terus datang saat bulan purnama. Saya hanya membentengi kalian dari serangan-serangan berbahaya dari makhluk halus itu.
Dia datang hanya terbang di luar, tidak bisa masuk rumah. Kalau dia datang jangan kalut dan jangan takut. Kalian tenang sajalah dan anggap dia seperti burung. Dia tak akan bisa masuk apalagi menyentuh kalian, kata sang kiai. Mas Puguh manggut-manggut. Dia mengerti dan memahami apa yang dikatakan Pak Kiai. Hari-hari berikutnya hantu itu tak muncul lagi. Jangankan di dalam rumah, di jendela pun tidak kelihatan. Tapi saat purnama datang, hantu kepala Sarita itu sempat beberapa kali melintas. Dia hanya lewat dan melihat kepadaku di balik jendela. Setelah itu dia pergi lalu kembali saat purnama bulan berikutnya. Januari lalu Mas Puguh meninggal. Mobil sedan Mercy Boxer suamiku menabrak pohon beringin di Padang Bayi. Saat dia bertugas ke Bali, kata asistennya Pak Rusli, di jalanan Padang Bayi menuju Denpasar terlihat wanita cantik melintas. Wanita itu adalah Sarita, kata Pak Rusli yang memang mengenal Sarita karena pernah satu tempat pekerjaan. Malam itu Mas Puguh yang nyetir. Untuk menghindari hantu itu Mas Puguh menyamping ke kiri. Karena kecepatan tinggi 100 km per jam, maka mobil itu tak bisa dikendalikan dan menabrak pohon. Mas Puguh meninggal di tempat, sedang Pak Rusli luka-luka berat dan menjadi cacat seumur hidup. Kematian Mas Puguh yang tragis itu kuanggap sebagai penebus dosa yang telah dilakukannya pada Sarita. Untuk itulah aku tidak begitu menyesali kepergiannya. Kini aku yang dipercaya untuk menangani semua pekerjaan Mas Puguh di hotel. Dita yang sudah beranjak dewasa pun bisa membantu. Sementara arwah Sarita hingga sekarang tak lagi muncul. 2 hari kematian Mas Puguh dia sempat datang di luar jendela. Bibirnya mengumbar senyum lalu pergi entah kemana. Hingga sekarang makhluk gaib itu tak lagi muncul. Kata Pak Kiai, arwah itu telah kembali ke alamnya. Dia telah berhasil membalas kejahatan yang diterimanya semasa hidup. Pak Kiai rupanya tahu kalau Mas Puguh telah memperkosa dan membunuh gadis lugu dari desa Praya itu. Kami selalu berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa Mas Puguh dan menjauhkannya dari siksa kubur yang pedih. Amin. Kisah ini dialami oleh Nyonya In.